40 tahun lalu banyak negara berkembang berdiri dengan harapan besar. Merdeka, pemerintahan sendiri, dan dukungan internasional menguatkan optimisme. Ada keyakinan, benahi administrasi, pembangunan menyusul. Birokrasi modern dibangun, rencana 5 tahunan disusun, dan berbagai reformasi dijalankan. Namun pertanyaan tetap relevan. Mengapa kemiskinan, ketimpangan, dan krisis tata kelola masih bertahan setelah puluhan tahun upaya? Apakah masalahnya pada kebijakan, sistem administrasi, atau cara kita memahami pembangunan itu sendiri? Materi ini menelusuri lebih dari 4 dekade. Dari optimisme, kekecewaan, hingga dilema abad ke-21 untuk merangkum pelajaran bagi tata kelola dan pembangunan masa depan. Pernah bertanya, mengapa administrasi pembangunan sering terasa menjauh dari rakyat? Pasca Perang Dunia II dan kolonialisme, lahir optimisme besar. Negara baru diyakini bisa mengejar lewat perencanaan rasional dan penguatan birokrasi. Kemiskinan dipandang masalah teknis yang dapat diatasi melalui desain administrasi yang tepat. Dekade 1960-an. Administrasi pembangunan ditawarkan sebagai birokrasi profesional, rasional, dan netral secara politik. Birokrasi diposisikan sebagai mesin pembangunan, mengelola bantuan, membangun institusi modern, menjalankan program industrialisasi. Fokus utama pada struktur organisasi, prosedur kerja, dan efisiensi. Politik dan sosial dipandang gangguan yang perlu diminimalkan. Akhir 1970-an membawa kekecewaan. Pertumbuhan tidak merata dan banyak dinikmati oleh kelompok elit. Kualitas hidup masyarakat luas tidak meningkat signifikan. Di beberapa negara bahkan memburuk. Administrasi pembangunan gagal menjawab ketimpangan struktural dan realitas sosial di negara berkembang. Kekecewaan ini menjadi titik awal kritik terhadap pendekatan klasik, mendorong cara pandang yang lebih peka terhadap masyarakat. Pelajaran kunci, kebijakan dan administrasi perlu mengakui ketimpangan serta realitas sosial, bukan hanya mengandalkan efisiensi. Pernah merasa administrasi terlihat modern, tapi hasilnya mandek? Inilah akar masalahnya. Warisan administratif kolonial membentuk birokrasi untuk mengontrol rakyat, bukan melayani kepentingan publik. Setelah merdeka, banyak negara meniru model Barat. Rencana 5 tahunan, reformasi birokrasi, simbol modernisasi. Keberhasilan Barat bertumpu pada kondisi sosial, ekonomi, politik yang matang, bukan sekadar desain institusi. Akibatnya, institusi hasil tiru hanya berfungsi formal. Daya dorong pembangunan nyaris tak terasa. Birokrasi menjadi kaku, prosedural, dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi yang dijalankan sering memperkuat struktur lama dalam wajah baru. Jadi, administrasi pembangunan tampak modern, namun tidak efektif karena warisan kolonial belum dikritisi. Solusi awal, kritisi struktur, sesuaikan dengan konteks lokal, pusatkan pelayanan publik dan akuntabilitas. Mulai hari ini, lihat ulang institusi. Apakah melayani warga bukan sekadar menjaga prosedur? Setelah 1990-an, negara dianggap penghambat. Solusinya kurangi peran negara. Namun, dilema pun muncul. Ini fase ambigu administrasi pembangunan. Reformasi ramai, persoalan mendasar belum tersentuh. Pendekatan negara sentris diakui gagal, tetapi respons berfokus pada privatisasi, regulasi, dan desentralisasi. Lembaga internasional mendorong resep pasar. Negara dianggap tidak efisien, pasar dipuji lebih rasional. Privatisasi kerap membuka ruang kolusi antara elit politik dan pemodal. Deregulasi melemahkan kemampuan negara melindungi kepentingan publik dan mengawasi pasar. Desentralisasi tanpa kapasitas administratif memadai memunculkan ketimpangan antar wilayah dan koordinasi yang rapuh. Intinya,
bukan besar kecilnya peran negara, melainkan kapasitas negara untuk bertindak efektif. Kapasitas negara mencakup perumusan kebijakan berbasis data, implementasi yang konsisten, akuntabilitas, dan anti korupsi, respons bijak, regulasi cerdas, penguatan birokrasi, desentralisasi bertahap, serta kemitraan pasar yang transparan. Nilai kebijakan dari kapasitas, bukan retorika. Mulai audit kapasitas administratif di level lokal. 1990-an mengingatkan, pasar perlu negara yang mampu, dan negara perlu tata kelola yang baik. Struktur rapi, tapi layanan tetap lambat. Dalam administrasi pembangunan, formalitas lebih diutamakan daripada fungsi. Keputusan terpusat di puncak, unit bawah jadi pelaksana teknis. Fokus pegawai bergeser ke kepatuhan prosedur, bukan pemecahan masalah. Rantai koordinasi memanjang, dokumen menumpuk, rapat berulang. Akibatnya birokrasi kurang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Bagaimana membaliknya? Geser dari simbol ke kinerja nyata. Lakukan. Sederhanakan alur, beri kewenangan, tetapkan target layanan. Bangun umpan balik warga, ukur hasil, perbaiki terus. Dampak, struktur jelas, proses efisien, transparan, koordinasi meningkat, sumber daya terkelola, patuh regulasi, keputusan berbasis data. Mulai, audit rantai keputusan, pangkas hambatan, beri ruang inovasi. Aparatur negara, profesional pembangunan atau hanya penjaga laporan. Awalnya, aparatur adalah agen perubahan yang menerjemahkan kebijakan jadi hasil nyata. Profesionalisme sering disempitkan jadi patuh prosedur, bukan orientasi pembangunan dan nilai publik. Kinerja dinilai dari kelengkapan laporan, bukan dari dampak kebijakan pada warga. Birokrasi takut gagal, ruang inovasi sempit, prosedur aman, hasil minim. Di antara politik dan tuntutan publik, saat netralitas rapuh, aparatur jadi alat kekuasaan. Solusinya, ukur dampak, beri ruang belajar dari gagal, jaga netralitas, dan fokus pada warga. Administrasi publik netral, nyatanya hubungan dengan politik nggak pernah benar-benar steril. Kebijakan pembangunan lahir dari proses politik penuh kepentingan. Administrasi ikut terbentuk oleh pilihan kekuasaan. Intervensi politik menggeser prioritas, program disusun demi kepentingan elektoral, bukan kebutuhan publik. Birokrasi bukan pasif. Aparatur punya ruang diskresi yang menentukan cara kebijakan dijalankan di lapangan. Saat akuntabilitas lemah, diskresi bisa disalahgunakan. Dampaknya, penyimpangan, layanan menurun, dan keputusan tidak transparan. Agenda jangka pendek mematahkan keberlanjutan. Proyek diulang, hasil jangka panjang tertunda. Biaya sosial meningkat. Ujungnya, kepercayaan publik turun. Warga ragu pada negara dan kapasitas birokrasi melayani. Solusinya integrasi sehat, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan profesionalisme aparatur agar pembangunan berkelanjutan benar-benar terwujud. Di awal administrasi pembangunan, masyarakat sering diposisikan sebagai objek kebijakan. Negara merancang program, warga hanya penerima manfaat. Pengetahuan lokal diabaikan. Akibatnya, pembangunan berjalan satu arah dari atas ke bawah, kurang peka konteks. Sebagai respons, pendekatan partisipatif diperkenalkan. Warga terlibat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Partisipasi diyakini meningkatkan legitimasi, efektivitas, dan kualitas kebijakan publik. Namun praktiknya sering formal dan simbolik. Aspirasi dicatat, jarang memengaruhi keputusan. Forum berulang tanpa dampak menimbulkan kelelahan partisipatif dan apatisme publik. Tantangan utama, jadikan masyarakat sebagai subjek aktif melalui co-design dan berbagi kewenangan. Pastikan umpan balik mengikat, transparansi data, anggaran partisipatif, dan representasi setara. Mulai dari kampus, komunitas, hingga kebijakan lokal. Warga duduk di meja pengambilan keputusan.
Kalau kita bicara krisis legitimasi administrasi pembangunan, sebenarnya kita sedang membahas soal kepercayaan. Negara sering menyatakan pembangunan berjalan baik, indikator naik, program berhasil. Namun di lapangan, banyak warga merasa hidupnya tidak banyak berubah. Saat pembangunan hadir sebagai laporan dan angka, sementara pengalaman warga tetap sulit, legitimasi mulai runtuh. Administrasi pembangunan terlalu sering terjebak pada logika kepatuhan prosedural. Aparatur merasa tugas selesai ketika laporan lengkap, target tercapai di atas kertas, dan aturan dipatuhi. Keberhasilan seharusnya diukur dari dampaknya bagi masyarakat, bukan dari kelengkapan administrasi. Tanpa kepercayaan publik, partisipasi melemah, kebijakan sulit dijalankan, jarak negara warga makin lebar. Solusinya, kebijakan yang transparan, responsif, dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Kembalikan kepercayaan dengan mendengarkan kebutuhan warga dan mengukur dampak nyata dari setiap program. Sering merasa kebijakan seragam gagal di konteks lokal. Inilah tantangan lama. Arah baru, administrasi pembangunan yang kontekstual, reflektif, dan peka budaya. Kuncinya, kapasitas negara terintegrasi dengan partisipasi warga dan governance terbuka. Bukan lagi perencanaan teknokratis dari pusat, tapi fleksibel membaca realitas lokal. Collaborative governance. Banyak aktor berkolaborasi, negara, pasar, masyarakat. Mindset aparatur kini bergeser dari kepatuhan menuju hasil dan dampak. Pembangunan adalah arena interaksi. Tugasnya menyeimbangkan kepentingan secara adil, kelola kompleksitas secara inklusif dan berkelanjutan, sejalan tujuan jangka panjang. Contoh, musrenbang partisipatif, anggaran terbuka, layanan co-design berbasis data. Mulai sekarang, baca konteks, libatkan warga, ukur dampak. Itulah arah baru. Mari kita bedah program makan siang gratis. Program ini berangkat dari teori modal manusia. Gizi anak adalah investasi jangka panjang. Negara hadir dengan intervensi sosial berskala nasional. Tujuan normatifnya jelas, memenuhi kebutuhan dasar. Tantangan muncul saat perencanaan dan implementasi. Pendekatan top-down bertemu kapasitas daerah yang beragam. Kunci keberhasilan, selaraskan tujuan, sumber daya, dan kemampuan pelaksana. Tanpa itu, risiko membesar. Ketidaksesuaian memicu masalah. Ketepatan sasaran lemah, distribusi tidak merata, pengawasan sulit. Solusinya, pendekatan adaptif dan kontekstual. Uji coba bertahap, libatkan aktor lokal, evaluasi berkelanjutan. Mulai dari pilot di beberapa daerah, sesuaikan desain dengan kapasitas setempat, lalu skala secara hati-hati. Hasilnya, penyaluran tepat, gizi anak meningkat, biaya efisien, dukungan publik bertambah. Bangun tata kelola, transparansi data, akuntabilitas, dan umpan balik rutin untuk perbaikan cepat. Tujuan baik penting, tapi kualitas perencanaan menentukan hasil. Mari dorong kebijakan yang adaptif dan bertanggung jawab. Sering bingung, bagaimana memastikan semua anak bisa sekolah? KIP hadir menurunkan hambatan biaya agar akses pendidikan lebih adil dan merata. Kartu Indonesia Pintar adalah kebijakan pembangunan manusia. Pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya. Perencanaan KIP bersifat terpusat, kriteria seragam di seluruh wilayah. Top-down untuk efisiensi dan keseragaman kebijakan nasional. Di lapangan muncul tantangan. Akurasi data penerima dan koordinasi antar level pemerintahan. Ada jarak antara desain kebijakan dan kondisi nyata. Efektivitas KIP bergantung pada kapasitas administratif sekolah dan pemerintah daerah, prosedur, layanan, dan respons cepat bagi siswa penerima. Tata kelola adaptif dibutuhkan, pembaruan data berkala, evaluasi rutin, umpan balik warga. Dengan begitu, target lebih tepat dan partisipasi pendidikan meningkat. Intinya,
Keberhasilan bukan sekadar anggaran, melainkan kualitas perencanaan dan pengelolaan. Dukung KAIP, update data, koordinasi kuat, dan audit transparan. Sebagai penutup, kita bisa memahami bahwa administrasi pembangunan hari ini berada pada persimpangan yang penting. Ia tidak lagi cukup diposisikan sebagai alat teknokratis negara untuk mengeksekusi program pembangunan. Administrasi pembangunan justru menjadi ruang strategis tempat negara, masyarakat, dan aktor non-negara saling berinteraksi. Kapasitas birokrasi, kualitas koordinasi, serta sensitivitas terhadap kondisi sosial menjadi faktor penentu. Inilah mengapa pendekatan administrasi pembangunan kontemporer menekankan fleksibilitas, governance, dan orientasi pada dampak nyata bagi masyarakat. Akhirnya, administrasi pembangunan menuntut aparatur dan pembuat kebijakan untuk berpikir lebih reflektif dan kontekstual